Selamat pagi Pak John dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok D akan membahas materi masalah etis dan sosial dalam sistem informasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri Stephen Milano Halim, NIM 182214098. Kemudian Gabriel Trisna Dwi Ananya 182214094, Nadia Dwi Septarinda 182214107, Maria Victoria 182214109, Francisca Karisa Handu 182214110, Amos Parajami 182214121, dan Advent Risaraga 182214126. Pada bagian pertama ini saya akan menjelaskan mengenai isu etika menghadapi penggunaan teknologi bagi komunitas lansia. Nah, di sini itu saya beri contoh seperti demikian. Pemerintah Australia ini menaruh minat yang kuat dalam penggunaan teknologi informasi untuk perawatan langsung dan tidak langsung komunitas lansia. Perawatan tidak langsung itu mencakup aspek administratif perawatan lansia dalam komunitasnya. Tak diragukan, teknologi informasi ini berpotensi meningkatkan kualitas gaya hidup para lansia. Misalnya saja, akses ke internet membuat orang lanjut usia itu merasa lebih terhubung dengan seluruh dunia. Dan dalam banyak kasus dapat membantu kehidupan sehari-hari, seperti pembelian bahan makanan secara online, pembayaran tagihan secara online, dan juga pemeriksaan laporan bank. Namun hal ini tergantung pada berbagai faktor, seperti perasaan nyaman mereka dengan komputer, memiliki pengetahuan dan keterampilan komputer, dan tentu saja kepercayaan mereka pada transaksi online. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai memahami masalah etis dan sosial yang berkaitan dengan sistem. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari etika sendiri. Etika merujuk pada sebuah prinsip benar dan salah yang digunakan seseorang yang bertindak sebagai pelaku moral yang bebas untuk membuat keputusan untuk mengarahkan perilakunya. Sistem informasi memunculkan pertanyaan etika baru bagi individu dan masyarakat karena mereka menciptakan peluang untuk perubahan sosial yang intens dan dengan demikian mengancam distribusi kekuasaan, uang, hak, dan kewajiban yang ada. Seperti teknologi lainnya, yaitu mesin uap, listrik, telepon, dan radio, teknologi informasi dapat digunakan untuk mencapai kemajuan sosial, tetapi juga dapat digunakan untuk melakukan kejahatan dan mengancam nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Kemudian permasalahan etika yang mendesak lainnya yang disebabkan oleh sistem informasi adalah untuk menciptakan akuntabilitas atas konsekuensi sistem informasi, menetapkan standar untuk kualitas sistem pengamanan yang melindungi keamanan individu dan masyarakat, dan melindungi nilai dan institusi yang sangat penting bagi kualitas hidup dalam masyarakat informasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan model pemikiran tentang isu-isu etika sosial dan politik. Yang pertama, isu etika sosial dan politik itu sangat terkait satu dengan yang lainnya. Dilema etika yang mungkin Anda hadapi sebagai seorang manajer sistem informasi biasanya timbul dalam perdebatan sosial dan politik. Ada suatu model yang dapat kita gunakan untuk menggambarkan dinamika yang menghubungkan isu-isu etika, sosial, dan politik.
Dan tentunya model ini berguna untuk mengidentifikasi dimensi moral utama dari masyarakat informasi yang melintasi berbagai tingkat tindakan, yaitu individu, sosial, dan politik. Nah, contohnya adalah seperti ini. Bayangkan masyarakat itu sebagai kolam yang kurang lebih tenang di musim panas, ekosistem yang rapuh dalam keseimbangan parsial dengan individu dan dengan lembaga sosial dan politik. Individu tahu bagaimana bertindak di kolam ini karena lembaga sosial, yaitu keluarga, pendidikan, dan organisasi telah mengembangkan aturan perilaku yang diasah dengan baik, dan ini didukung oleh undang-undang yang dikembangkan di sektor politik yang mengatur perilaku dan menjanjikan sanksi untuk pelanggarnya. Sekarang lemparkan batu ke tengah kolam, apa yang akan terjadi? Riak tentu saja. Nah, pada bagian ini ada 5 dimensi moral di era informasi. Nah, ini ada bagan yang menunjukkan hubungan di antara masalah etika, sosial, dan politik di dalam informasi masyarakat. Nah, pengenalan teknologi informasi baru ini memiliki dampak yang seperti gelombang, memunculkan masalah etika, sosial, dan politik baru yang harus ditangani pada tingkat individu, sosial, dan politik. Isu-isu ini memiliki 5 dimensi moral yang sudah saya singgung tadi di slide sebelumnya. Yang pertama ada hak dan kewajiban informasi. Yang kedua, hak dan kewajiban properti. Yang ketiga, kualitas sistem. Yang keempat, kualitas hidup. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu akuntabilitas dan pengendalian. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban informasi. Nah, di sini akan muncul pertanyaan seperti ini. Hak informasi apa yang dimiliki individu dan organisasi sehubungan dengan diri mereka sendiri? Apa yang bisa mereka lindungi? Yang kedua, hak dan kewajiban properti. Akan timbul pertanyaan, bagaimana hak kekayaan intelektual tradisional dilindungi dalam masyarakat digital, di mana pelacakan dan akuntansi untuk kepemilikan sulit dilakukan, dan mengabaikan hak milik semacam itu begitu mudah. Yang ketiga ada kualitas sistem. Standar data dan kualitas sistem apa yang harus kita minta untuk melindungi hak individu dan keselamatan masyarakat. Kemudian yang keempat, ada kualitas hidup. Nilai-nilai apa yang harus dipertahankan dalam masyarakat yang berbasis informasi dan pengetahuan? Lembaga mana yang harus kita lindungi dari pelanggaran? Nilai-nilai dan praktik budaya apa yang didukung oleh teknologi informasi baru? Kemudian yang kelima, akuntabilitas dan pengendalian. Siapa yang dapat dan akan dimintai pertanggungjawaban dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi pada informasi individu dan kolektif dan hak kepemilikan. Pada slide yang terakhir ini saya akan menjelaskan mengenai tren teknologi yang memunculkan isu etika.
Yang pertama, daya komputasi berlipat ganda setiap 18 bulan. Dampaknya itu lebih banyak organisasi akan bergantung pada sistem komputer untuk operasi kritis. Yang kedua, biaya penyimpanan data menurun dengan cepat. Dampaknya, organisasi dapat dengan mudah memelihara basis data yang terperinci tentang individu. Kemudian yang ketiga, kemajuan analisis data. Dampaknya, perusahaan dapat menganalisis sejumlah besar data yang dikumpulkan individu untuk mengembangkan profil rinci perilaku individu. Yang keempat, itu ada kemajuan jaringan. Dampaknya dapat menyalin data dari satu lokasi ke lokasi yang lain dan dapat mengakses data pribadi dari lokasi yang jauh lebih mudah. Yang terakhir, pengaruh pertumbuhan perangkat telepon genggam. Dampaknya ponsel individu dapat dilacak tanpa persetujuan atau sepengetahuan pengguna.